Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari yang lalu, maka lebih baik kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Tahukah kamu apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Iman secara bahasa berarti yakin atau percaya. Iman secara istilah berarti membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota tubuh. Kitab adalah buku atau lembaran risalah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan para rasul, agar kitab-kitabnya dijadikan pedoman hidup untuk meraih kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Beriman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah wajib. Ada 4 kitab Allah yang wajib kita imani. Beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran adalah wajib dipercaya secara ijmali. Artinya, hanya percaya saja, sedangkan memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran bukanlah merupakan sebuah kewajiban. Beriman kepada Al-Quran secara tafsili atau terperinci. Harus meyakini akan kebenarannya, memahami isi ajarannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu apa perbedaan suhuf dan kitab? Suhuf adalah wahyu Allah yang masih berupa lembaran-lembaran. Lembaran tersebut dapat berupa kertas, kulit hewan, batang pohon, ataupun ukiran batu. Suhuf diantaranya diterima oleh beberapa nabi, yaitu suhuf Musa, suhuf Adam, dan suhuf Ibrahim alaihissalam. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Ada 4 kitab yang wajib kita imani. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Kitab Taurat, Kitab Zabur, Kitab Injil, Kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, Gurun Sinai. Berbahasa Ibrani, Taurat artinya syariat atau perintah. Berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berbahasa Kibti. Zabur artinya tulisan. Berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Berbahasa Yunani,
Injil artinya kabar gembira, berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad berbahasa Arab. Al-Quran artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Berisi tentang akidah dan keimanan, penciptaan manusia, kisah-kisah, hubungan manusia dengan Allah dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Al-Quran mempunyai nama lain di antaranya Al-Furqan, Asy-Syifa, Az-Zikru, Al-Kitab, dan Al-Huda. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab sebelum Al-Quran antara lain mempercayai bahwa seluruh kitab datangnya dari Allah, meyakini kebenaran ajaran-ajaran dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sedangkan cara beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada kitab Al-Quran antara lain membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran, membenarkan hukum-hukum dari Al-Quran, dan mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan dalam Al-Quran. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalah. Hidup manusia menjadi lebih tertata, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama, menumbuhkan sikap optimis, dan selalu terjaga ketakwaannya. Untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan sekian. Terlebih dahulu, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang anak-anak. Tetap belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.